Panggil saja aku Gary. Terlahir dan besar di kota plat KB yang nama kotanya sendiri diambil dari nama makhluk halus kuntilanak, maka hal mistis akan sudah menjadi sesuatu yang biasa bagiku. Aku mau menceritakan kejadian di tahun 1998, di mana sebetulnya kejadian ini sudah sangat lama terjadi, dan yang dialami oleh familiku sendiri sekitar tahun 1998-an. Bulan Mei, saat sedang terjadi kerusuhan rasial dan pergolakan di Indonesia lalu. Kebenaran dari cerita ini memang agak diragukan, tapi mengingat betapa situasi waktu itu begitu kacaunya, jadi aku akan ceritakan saja ke kalian semua. Ketika itu aku dalam perjalanan dari kota Jakarta ke kota Jogja. Seperti biasanya aku lakukan jika ingin menempuh perjalanan keluar kota, khususnya ke kota-kota di Jawa Tengah. Aku akan selalu berangkat dari Jakarta pukul 22.00 dengan harapan sekitar pukul 8 pagi sudah sampai di tempat tujuan. Waktu itu memang aku sering melakukan perjalanan dari Jakarta menuju Jogja, Kediri atau Malang. Di tengah-tengah suasana carut marut dan ketegangan di Jakarta, aku memberanikan diri untuk pulang ke Jogja untuk menemani keluarga besar di sana dan mengamankan diri. Pada waktu itu, dengan perasaan was-was, aku mulai mengepak baju dan dokumen berharga di kosan di tas jinjing dan bersiap-siap untuk menempuh perjalanan. Malam itu, suasananya sangatlah menegangkan. Toko dijarah, rumah-rumah di-sweeping, dan kos-kosanku berada di tengah-tengah kancah perpecahan dan kerusuhan, yaitu kampus T di bilangan Grogol. Semua teman-teman sudah menghilang ataupun mencari perlindungan, dan kosan sudah sunyi sepi. Malam itu, aku sengaja mencari bus antar kota antar provinsi yang berada di luar terminal, karena aku ingin bus segera berangkat tanpa harus menunggu penumpang penuh, seperti halnya yang ada di dalam terminal. Tepat pukul 22.00, bus yang akan aku tumpangi mulai berangkat ke arah timur meninggalkan kota Jakarta. Dalam situasi seperti begini, maka bus tidak terisi penuh, sehingga masing-masing penumpang bisa duduk leluasa. Satu orang bisa menguasai 1 atau 2 kursi. Jadi sangat nyaman. Dan aku lihat kesempatan ini, banyak penumpang yang bisa tidur dengan nyaman di kursi-kursi yang setiap deret hanya berisi 1 orang. Tapi, semua wajah menunjukkan ketegangan, karena was-was dari jalan raya hingga menuju pintu tol. Begitu juga denganku. Sekali waktu aku menaikkan kaki untuk bisa duduk berselonjor, dan sekali waktu aku melihat ke kanan dan ke kiri, serta keluar jendela. Malam itu aku tidak bisa tidur, dan siap sedia apabila ada penyergapan ataupun kejadian, aku akan loncat dari bus. Rasanya ingin sekali memejamkan mataku, namun tetap saja terasa sangat menegangkan, apalagi aku wanita dan sendirian. Padahal biasanya aku termasuk orang yang cepat bisa tidur di kendaraan umum. Jam demi jam berlalu. Bus antar kota antar provinsi yang kutumpangi memang terkenal berani. Supirnya demikian terampil menyalip aneka kendaraan, baik kendaraan kecil maupun besar. Dan bus itu bisa menyalip dari kanan ataupun kiri dengan tenangnya. Terlihat bahwa sang sopir sudah begitu hafal setiap lika-liku jalan yang dilaluinya. Jadi dengan beraninya, dia menyalip aneka kendaraan tidak peduli itu di tikungan tajam atau melanggar garis jalan.
Walaupun kondisi jalan memang sangat lengang, ban-ban banyak yang dibakar, pemandangan orang yang menjarah toko dan lainnya. Aku berusaha keras terjaga, dan setelah menempuh perjalanan kira-kira sekitar 6 jam, aku masih ingat betul di mana posisi saat itu berada, karena aku sama sekali tidak dapat memejamkan mata. Dengan posisi duduk bersandar di pinggir jendela sambil melihat pemandangan gelap di luar bus dari kaca. Beberapa kali, aku melihat pengendara motor yang mulutnya komat kamit sambil menyodorkan kepalan tangannya. Yang kupikirkan, itu pasti orang yang marah karena hampir dicelakai oleh bus yang kutumpangi. Atau orang itu dalam kepanikan untuk segera sampai ke tujuan. Aku menegur sang kernet di samping pintu yang kelihatan berdiri memucat. Suasana di dalam bus sangat sepi. Kesunyian yang tidak biasanya. Sang sopir tidak berkomentar apapun dan juga tidak berbicara dengan kernet di sampingnya. Hanya sang kernet yang memberi kode ke aku dengan sedikit menganggukkan kepalanya. Akhirnya aku pun membiarkan sang supir mengendalikan busnya. Aku hanya bisa berdoa agar semua penumpang diberi keselamatan. Tidak lama kemudian, bus memasuki area hutan jati di mana kiri kanan jalan sepi. Tidak ada warung atau rumah penduduk. Masih sempat kulihat sebuah pos hutan di sebelah kanan jalan. Sampai kemudian, akhirnya aku mulai merasakan hawa yang sangat dingin menerpa sekujur tubuhku. Terasa sangat dingin hingga menusuk tulang. Aku kemudian bersedekap dan memeluk jaket serta memakai sel dan topi kupluk. Hawa dingin yang kurasakan tidak biasanya. Dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hingga beberapa detik kemudian, aku merasakan ada hal aneh di sekitarku. Aku menoleh ke samping. Di deretan kursi di samping, terlihat penumpang duduk dengan tegak. Kepala tertunduk, dan aku mulai melihat muka yang berwarna putih dan pucat. Aku merasa kaget, lalu kemudian berpikir, kenapa orang itu? Apakah lagi sakit? Tanyaku dalam hati. Kemudian aku menoleh ke belakang. Beberapa deret kursi ke belakang, pemandangannya sama dengan kursi di sampingku. Semua penumpang duduk dengan badan tegak, kepala tertunduk ke bawah, dan semua wajahnya terlihat putih pucat. Aku mulai agak kebingungan. Loh, kenapa semua penumpang menjadi seperti ini? Batinku. Semua begitu tenang dalam keheningan yang mengerikan. Aku berdehem sambil memperhatikan sekitar. Penumpang lain tidak ada yang merasa terganggu. Menoleh pun tidak. Semuanya duduk diam, kecuali seorang bapak di hadapanku yang membaca koran sedari tadi. Ia menggerakkan tangannya, membuka halaman selanjutnya dari koran yang dibentangkan di wajahnya. Bagaimana dia dapat membaca dalam keremangan? Ucapku dalam hati. Aku melengos menghela napas. Mungkin aku cuma kelewat sakit kepala sampai berpikiran yang tidak-tidak. Kemudian mataku mulai tertuju ke depan. Dan ternyata semua sama kondisinya. Akhirnya secara refleks, pandangan kutujukan ke supir. Ternyata, sang supir juga duduk tegak dengan kepala tertunduk, namun kedua tangannya masih memegang kemudi. Sementara sang kernet duduk di sebelahnya dengan kondisi yang sama, seperti penumpang yang lain.
Aku merasa seolah-olah berada dalam sebuah bus yang membawa patung-patung manusia. Sunyi, sepi, tanpa ada suara apapun. Semuanya duduk tegak terdiam dengan wajah pucat. Menyadari apa yang terjadi dan pemandangan ganjil ini, keringat dingin dan jantungku berdegup kencang. Aku merasa yakin bahwa bus ini masih berjalan. Namun jalannya sangat kencang, lurus dan tidak belok-belok. Aku keheranan, karena jalan di daerah itu belok-belok, tapi kenapa bus ini melaju kencang dan lurus? Dan kemudian aku mulai menyadari bahwa bus ini selain melaju kencang dan lurus, juga tidak terdengar bunyi ban menggesek di aspal. Yang kulihat pohon-pohon yang ada di sekitar terlihat dari tengah ke atas. Bus ini berjalan mengambang. Dan aku pun kembali memperhatikan supirnya. Ternyata sang supir mengendalikan bus tanpa bergerak apa-apa. Dia hanya duduk diam, dan kedua tangannya memegang kemudi sementara tidak ada gerakan apapun pada diri supir tersebut. Artinya, bus ini berjalan sendiri tanpa dikendalikan oleh supir. Hawa dingin yang tadinya menjalar di sekujur tubuhku semakin menjadi-jadi dan berubah menjadi rasa dingin yang mengerikan, yang membuat semua bulu kuduk berdiri. Aku berdoa dan menutup mata. Aku berdoa berulang-ulang dan berkali-kali, sambil melirik deretan bangku di kanan dan belakangku. Tiba-tiba, boom! Aku merasa seperti dilempar, dan tersadar bahwa sudah kembali ke dalam bus yang kutumpangi. Kulihat, di sebelah kananku ada dua penumpang. Yang satu tidur, sementara yang satunya duduk biasa. Sangat berbeda dengan tadi, di mana mereka duduk dengan kaku dengan kepala tertunduk. Saat kulihat ke belakang, deretan bangku terisi beberapa penumpang. Ada yang tidur dan ada yang sedang ngobrol. Namun lagi-lagi, semuanya sangat berbeda dengan kondisi yang kulihat tadi. Syukurlah, aku sudah kembali ke alam nyata, batinku. Sang supir juga ternyata tidak tidur. Dia masih asik mengemudi sambil ngobrol dengan sang kernet. Aku hanya bisa terheran-heran. Apa sebenarnya yang sudah terjadi barusan? Akhirnya, setelah hampir 12 jam perjalanan, sampailah bus di pintu gerbang kota Jogja yang hendak kutuju. Aku turun dan langsung pindah angkot menuju tempat keluarga besarku. Sambil istirahat, aku berinisiatif untuk mencari makan di warung yang kebetulan ada siaran TV. Saat itu, kebetulan sedang ada acara berita, dan disiarkan bahwa tadi malam ada sebuah kecelakaan bus antar kota antar provinsi yang mengakibatkan bus terbakar dan hampir semua penumpangnya terbakar di dalam bus tersebut. Ketika melihat berita ini, aku jujur sangat tertarik. Namun yang tidak kusadari, bahwa berita ini ada kaitannya dengan peristiwa yang tadi malam ku alami. Saat melihat foto bangkai bus yang terbakar tersebut, aku mulai merasakan jantungku berdebar-debar. Bus itu tidak asing. Aku kembali berkeringat dingin. Bukankah bus itu yang aku tumpangi?